Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari kelompok 13 Inovasi Digital ingin mempresentasikan bidang kegiatan PKM karya inovatif kami dengan judul Penetralan atau Penstabilan Suhu Otomatis Ruangan dengan menggunakan media sensor suhu. Kami yang beranggotakan, pertama saya sendiri sebagai ketua, Samuel M. Testorus dari Prodi D4 RPL, dan anggota saya Saya yang bernama Citra Selagrasya Lamdevi Pardosi, saya sebagai sekretaris dari Prodi Manajemen Rekayasa. Dan saya Winda Pane sebagai anggota dari Prodi Manajemen Rekayasa. Saya yang bernama Yosefin Christian Siregar dan saya sebagai anggota dari Prodi D4 TRPL. Saya Anadia Spita Sipahutar sebagai anggota dari Prodi Manajemen Rekayasa. Saya Wisnu Abraham Saragi sebagai anggota dari Prodi D4 TRPL. Saya Firman Matis Pane sebagai anggota dari Prodi D3 Teknologi Informasi. sekian dari perkenalan kami. Dan pertama, dosen pembimbing dari proyek ini adalah Bapak Istas Menalu. Kemudian kami akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, adapun pendahuluan dari proposal ini yaitu perkembangan teknologi dewasa ini telah berkembang sangat pesat, termasuk perkembangan pendingin ruangan atau air conditioner atau AC. Penggunaan teknologi ini termasuk tinggi, apalagi di kota-kota besar. Cuaca yang ekstrim saat ini membuat suhu yang terus berubah-ubah atau sering dikatakan anomali cuaca. Penggunaan air conditioner sebagai alternatif untuk mengganti ventilasi alami dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Namun, penggunaan AC ini dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan, yaitu merusaknya lapisan ozon. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan AC dalam satu ruangan, yaitu menyesuaikan kebutuhan suhu sesuai dengan jumlah orang yang ada dalam ruangan tersebut. Pendingin ruangan atau AC saat ini sudah menggunakan sistem otomatis. Dalam hal ini, sudah menggunakan remote control dalam mengatur suhu atau temperatur ruangan yang dikehendaki. Akan tetapi, pada kebanyakan pendingin ruangan atau AC, pengatur suhu dinyalakan secara manual melalui tombol pada remote, sehingga temperatur standar yang diinginkan berubah-ubah karena adanya keinginan tiap individu dan aktivitas individu yang keluar masuk ruangan tersebut. Untuk dapat mengendalikan perubahan temperatur atau suhu secara otomatis, dibutuhkan suatu alat kontrol yang dapat mengendalikan perubahan atau temperatur yang sesuai dengan keinginan, sehingga dapat menghemat daya listrik yang dipakai pada ruangan tersebut. Dengan kata lain, nantinya dapat menghemat pengeluaran biaya beban yang disebabkan konsumsi penggunaan AC yang tidak efisien tersebut. Alat kontrol untuk mengendalikan temperatur atau suhu tersebut dinamai pengontrol suhu AC otomatis yang infrared. Oleh karena itu, pada proyek akhir ini direncanakan suatu alat berbasis microcontroller untuk mengatur suhu AC, mengubah suhu secara otomatis sesuai dengan perubahan jumlah individu yang terhitung oleh infrared yang dipasang. Selain itu, perubahan suhu AC juga mengetahui jumlah individu yang ada. Digunakan infrared dan hasil perubahan ditampilkan melalui LCD atau alat berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan suhu ruangan dengan jumlah individu. Yang kedua, kami akan menjelaskan tinjauan pustaka. Bab 2, tinjauan pustaka. Penetralan atau penstabilisan suhu otomatis ruangan dengan menggunakan media sensor suhu adalah proses mengontrol dan menjaga suhu dalam suatu ruangan secara otomatis dengan bantuan alat. 1. Sensor suhu. Sensor suhu adalah komponen kunci dalam sistem penetralan suhu otomatis. Sensor ini mengukur suhu lingkungan dan memberikan data kepada controller untuk mengatur perangkat seperti pemanas atau pendingin. Berbagai jenis sensor suhu tersedia, termasuk termokopel, termistor, dan sensor resistansi. Kedua, controller otomatis. Controller otomatis adalah otak sistem penetralan suhu. Ini dapat berupa microcontroller atau perangkat keras khusus yang menggunakan data dari sensor suhu untuk mengatur perangkat seperti pemanas, pendingin udara, atau jendela otomatis.
Algoritma controller ini sangat penting dalam menjaga suhu ruangan tetap stabil. Yang ketiga yaitu metode penetralan suhu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencapai penetralan suhu otomatis. Salah satunya adalah sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning yang menggabungkan pemanas dan pendingin udara. Selain itu, teknologi terkini seperti jendela pintar dengan sensor suhu dapat mengatur sirkulasi udara untuk menjaga suhu ruangan. Yang keempat yaitu efisiensi energi. Penetralan suhu otomatis juga berkaitan dengan efisiensi energi. Penerapan sistem ini dapat mengurangi konsumsi energi, menghasilkan penghematan biaya, dan mengurangi dampak lingkungan. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Penetralan atau penstabilan suhu otomatis ruangan dengan menggunakan media sensor suhu melibatkan serangkaian langkah dan komponen yang dirancang untuk menjaga suhu dalam ruangan tetap pada tingkat yang diinginkan. Proses ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem kontrol otomatis yang mengatur suhu saat ini di ruangan dan mengatur perangkat pemanas atau pendingin udara sesuai dengan perbedaan antara suhu saat ini dan suhu yang diinginkan. Berikut adalah tahap-tahap umum pelaksanaan penetralan suhu otomatis dengan menggunakan sensor suhu. Yang pertama ada instalasi sensor suhu. Pasang satu atau beberapa sensor suhu di berbagai lokasi dalam ruangan untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Sensor suhu ini dapat berupa termistor, termoscopel, sensor sensitif, atau sensor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada sistem pengukuran. Terhubungkan sensor suhu ke sistem pengukuran yang mampu mengambil bacaan suhu secara berkala. Sensor suhu biasanya terhubung ke controller, mikroprosesor, atau mikrokontroller yang mampu mengolah data. Selanjutnya ada penentuan suhu referensi, yaitu tetapkan suhu referensi atau suhu target yang diinginkan untuk ruangan. Suhu referensi ini dapat diatur sesuai dengan preferensi atau kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada sistem kontrol. Gunakan sistem kontrol otomatis, misalnya mikrokontroller atau komputer, untuk membandingkan suhu saat ini dengan suhu referensi. Sistem ini harus dapat menghitung perbedaan antara suhu yang diukur dan suhu yang diinginkan. Selanjutnya di tahap pelaksanaan ada pengaturan perangkat. Di pengaturan perangkat, sistem kontrol akan mengeluarkan perintah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat pemanas atau pendingin udara sesuai dengan perbedaan suhu yang diukur. Perangkat ini mungkin berupa pemanas listrik, unit pendingin udara, atau perangkat lain yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya ada umpan balik. Sistem kontrol harus memiliki mekanisme umpan balik untuk memantau suhu saat ini secara terus-menerus dan melakukan penyesuaian jika perbedaan suhu masih ada. Ini memastikan bahwa suhu ruangan tetap dalam kisaran yang diinginkan. Selanjutnya ada monitoring dan pemeliharaan. Penting untuk secara teratur memeriksa dan memelihara sistem tersebut agar berfungsi dengan baik. Sensor suhu perlu diperiksa keakuratannya, dan perangkat pemanas atau pendingin udara perlu dirawat sesuai dengan panduan produsen. Kemudian yang terakhir ada pemrograman. Pemrograman sistem kontrol harus dirancang dengan bijak, termasuk pengaturan histeresis yang memungkinkan suhu berfluktuasi dalam kisaran tertentu sebelum sistem mengambil tindakan koreksi. Penerapan dari semua sistem pelaksanaan, sistem penetralan suhu otomatis dengan menggunakan sensor suhu ini membantu menjaga kenyamanan dan efisiensi energi di dalam ruangan, serta mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Pemilihan sensor suhu yang tepat, pemrograman yang cermat, dan pemeliharaan rutin akan memastikan kinerja yang baik dari sistem tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan
Selanjutnya kami akan menjelaskan perancangan suhu, pengaturan suhu ruangan otomatis berbasis microcontroller. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Kemajuan teknologi berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu, khususnya di bidang teknologi informasi. Salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat adalah teknologi pengiriman data yang semakin cepat dan murah. Tren ini mendukung berkembangnya metode antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Melalui jaringan internet, teknologi ini dikenal sebagai Internet of Things. Internet of Things yang pemanfaatannya semakin luas saat ini. Internet of Things membuat seolah-olah benda yang ada di sekitar kita dapat berkomunikasi melalui media jaringan internet. Dengan adanya Internet of Things, perangkat tersebut dapat memberikan informasi mengenai keadaan-keadaan di sekitarnya dengan memanfaatkan sensor. Misalkan sebuah perangkat yang dibuat untuk mencatat aliran listrik, maka perangkat tersebut akan mengirimkan data pengguna secara periodik ke perangkat lainnya melalui jaringan internet. Ruang server adalah sebuah ruangan yang biasanya dibuat untuk menyimpan server, perangkat, komunikasi jaringan seperti router dan switch, serta perangkat yang terkait dengan operasional lainnya. Dengan demikian, betapa pentingnya sebuah ruangan server bagi sebuah perusahaan karena seluruh operasional tersimpan di ruangan ini. Oleh karena itu, agar seluruh perangkat bekerja dengan optimal, ruangan ini harus selalu berada dalam kondisi yang baik. Dengan memanfaatkan IoT, maka dikembangkan sebuah perangkat yang dapat melakukan kontrol secara otomatis dan juga melakukan monitoring suhu dan kelembapan. Sehingga suhu ruangan tetap terjaga dan meringankan kinerja air conditioner yang nantinya dapat meminimalisir dampak penggunaan berlebihan dan dapat mengoptimalkan perangkat yang ada. Sistem penggunaan sensor suhu dan kelembapan yang digunakan untuk memantau suhu ruangan, kondisi suhu ruangan, dan kelembapan ruangan akan ditampilkan melalui website yang dapat diakses melalui jaringan internet. Kemudian yang kedua, metode penelitian. JUT 2.1 analisa kebutuhan sistem. Penelitian ini didasari dengan penelitian di mana penelitian sebelumnya membuat sebuah proyek untuk mengontrol perangkat berbasis infrared melalui jaringan Wi-Fi. Hal ini didasarkan pada banyaknya perangkat yang dapat dikontrol dengan sinyal infrared yang masing-masing dikontrol dengan remote yang berbeda secara independen. Sehingga dibangun sebuah sistem pengendalian jarak jauh yang dapat mengontrol keseluruhan perangkat dengan menggunakan microcontroller, FVR, modul Wi-Fi, dan infrared transmitter. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan kontrol beberapa perangkat sekaligus menggunakan ponsel, komputer, atau tablet melalui jaringan internet. Microcontroller adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Microcontroller adalah salah satu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta dikendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja microcontroller sebenarnya membaca dan menulis data. Dengan menggunakan ini, maka sistem mampu dikombinasikan dengan modul DHT11 untuk membaca suhu ruangan dan modul KY005 untuk mengirim sinyal kontrol terhadap air conditioner. Teknologi LED infrared sebagai pemancar cahaya infrared merah merupakan singkatan dari light emitting diode infrared yang terbuat dari bahan gallium arsenida. Dapat memancarkan cahaya infrared dan radiasi panas saat diberi energi listrik. Di sini dapat kita lihat gambaran sistem secara umum. Kita melihat di sebelah kiri ada AC ruangan server. Nah, di sini ada sensor DHT11. Gunanya ini untuk membaca suhu dan kelembapan ruangan server dan mengirimkannya ke Arduino Mega. Jadi DHT11 ini akan membaca suhu dan kelembapan ruangan atau di lingkungan sekitar dan akan mengirimkan datanya ke Arduino Mega.
Kemudian, setelah data dikirim oleh sensor DHT11, Arduino Mega akan memproses data dan memberikan respon melalui modul KI005 kepada air conditioner berupa penambahan suhu atau pengurangan suhu. Jadi, Arduino Mega ini akan memproses data dan memberikan respon melalui KI005 kepada air conditioner berupa penambahan informasi penambahan atau pengurangan suhu tergantung dari lingkungan dan ruangan di sekitar. Lalu lanjut ke Ethernet Shield yang akan mengirim data suhu dan kelembapan ke server melalui jaringan internet melalui interface Ethernet. Jadi Ethernet Shield ini akan mengirimkan data-data yang sudah jalan sebelumnya ke web dan database server melalui internet. Jadi jika tidak ada internet, maka data tersebut tidak akan dapat tersimpan dalam web dan database server. Kemudian, jika koneksi dengan server berhasil, data suhu dan kelembapan akan disimpan di dalam database. Proses ini dilakukan dengan membuat sebuah skrip PHP yang terdapat pada server. Jadi, data atau informasi tentang kelembapan suhu tadi akan dikirim ke dalam web dan data server melalui internet, seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan jika berhasil, maka data atau informasi tersebut akan tersimpan di database server. Pengguna dapat memantau suhu dan kelembapan melalui aplikasi web, di mana aplikasi tersebut akan menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam database sesuai dengan interval waktu 1 jam. Jadi, ketika sudah tersimpan di web dan di database server, maka pengguna akan bisa mengakses dan melihat data tersebut atau informasi tersebut dalam monitoring mereka melalui jaringan internet juga. Kemudian, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna jika terdeteksi suhu ruangan berada di atas suhu optimal yang sudah ditentukan. Oke, sekian presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, adapun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kiranya harap dimaafkan. Sekian, terima kasih.